Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, healing yang sejati. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sering mendengar kata healing. Bahkan cukup banyak di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, yang mengupload foto atau video dengan caption healing. Tetapi tujuan atau maksud yang ingin disampaikan mereka adalah sekedar memberitahukan bahwa mereka sedang jalan-jalan atau sedang liburan ke sebuah lokasi wisata ataupun sedang berkumpul dengan beberapa teman di kafe atau makan-makan di restoran yang nyaman. Kata healing berasal dari bahasa Inggris, dan jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia mengacu pada arti penyembuhan. Saudara, seringkali ketika kesibukan, pekerjaan, atau pelayanan kita begitu padat, sampai-sampai kita jarang berkumpul dengan istri, dengan suami dan anak-anak, dan bahkan tidak sedikit pula karena banyaknya beban pekerjaan, beban pikiran, sampai membuat kita begitu stres, maka healing yang dibutuhkan adalah menyempatkan diri untuk pergi berlibur ataupun bersenang-senang. Ada beberapa alasan dan manfaat mengapa orang butuh liburan. Liburan membuat tubuh kita lebih bugar karena ada energi yang baru yang terisi kembali di dalam tubuh. Liburan dapat membuat perasaan senang, tenang, dan rileks sehingga kualitas tidur kita pun menjadi lebih baik. Liburan dapat membangun juga hubungan yang lebih berkualitas dengan keluarga. Dan menurut penelitian, liburan dapat juga membuat kita awet muda. Akan tetapi, tidak semua kondisi ekonomi kita mampu melakukan healing yang diartikan sebagai liburan atau bersenang-senang. Karena tiap-tiap orang memiliki prioritas yang berbeda-beda. Namun kita tahu persis bahwa semua usaha yang dilakukan manusia sifatnya hanya sementara. Nah, bicara soal healing dalam arti yang sebenarnya, saudara, kita seringkali lebih fokus kepada kesembuhan secara jasmani atau fisik saja. Padahal, hampir setiap kita memiliki masalah di dalam jiwa atau batin. Seharusnya, healing kita itu mencakup ketiganya, yaitu healing di dalam roh, healing di dalam jiwa, dan healing di dalam tubuh. Mari kita perhatikan lebih lagi ayat firman Tuhan hari ini, bahwa Allah kita ingin agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai pada saat Yesus Kristus datang kembali. Nah, masalahnya kita seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti beban yang sangat berat, kesedihan karena kehilangan, kejenuhan dalam pekerjaan, kegagalan dalam usaha, terluka karena perceraian, tekanan mental, kecanduan, dan lain sebagainya. Akibatnya, jiwa kita merasa penuh dengan beban dan lelah. Dan akhirnya kita mencari bagaimana caranya menghibur hati untuk mendapatkan pemulihan dan kelegaan. Tahukah saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita yang pernah disampaikan oleh Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu, bahwa ada tempat healing yang sejati. Ayatnya tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita menyelami ayat ini, kita akan tahu saudara bahwa Allah kita sangat mengerti kondisi manusia. Bahkan Dia tahu bahwa manusia membutuhkan healing. Yang menarik pada ayat ini ada perkataan Yesus di mana Dia memanggil semua orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Letih lesu dan beban berat bukan mengacu kepada kelelahan fisik, tetapi lebih kepada tekanan dan kesesakan yang membebani jiwa. Dan apa yang ditawarkan oleh Yesus Tuhan kita? Kelegaan pada jiwamu dan saya.
Saudaraku, kalau kita mau cari tempat healing di dunia ini yang membuat happy, yang membuat kita lupa kepada persoalan, itu banyak. Tetapi semuanya itu kan hanya sesaat. Karena ketika kita kembali kepada dunia nyata, maka semuanya bisa kembali membebani jiwa kita. Di akhir renungan ini, mari kita mencari tempat healing yang sejati, lebih daripada tempat healing yang sementara, saudara. Raja Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Apakah saudara membutuhkan healing hari-hari ini? Carilah Tuhan dan mendekatlah. Percayalah saudara, Tuhan Yesus pasti memberikan kita kelegaan dan kesegaran dalam jiwa kita, bahkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa sesungguhnya healing yang sejati itu ada di dalam Yesus. Engkau berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, sebab Engkau Tuhan yang akan memberikan kelegaan." Kami datang Tuhan kepadamu saat ini dan melepaskan semua beban dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami menerima kelegaan, bahkan pemulihan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.